Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Materi hari ini adalah penyebab sakit, ya. Penyebab sakit ini ada beberapa poin. Kita bagi menjadi, tar dulu, kameranya saya atasin dulu. Naik turun. Oke, saya ganti pakai mic berarti. Saya dulu. Bagus koneksinya. Jangan diam aja, jangan terlalu dingin, jadi orang panas. Orang dingin diam aja, ada apa ini? Harus ada kasih masukan karena saya nggak tahu. Pakai mic ini coba. Bisa nggak nih? Berarti matikan dulu bluetoothnya. Kalau bluetoothnya matiin, coba cek. Kalau kayak gini jelas gak sih sebenarnya kalau nggak pakai bluetooth handset? Lebih jelas gak? Jelas Pak, lebih jelas menurut saya. Kalau pakai ini pendek ya. Ini cek jelas gak ini? Jelas gak? Halo? Halo? Oh, nggak ada suara di sini. Suaranya lebih jelas yang tadi Pak Ustadz. Ini aja. Ini jelas. Iya. Menurut saya iya Pak Ustadz. Oke. Saya pakai gini. Bismillah. Mohon izin yang sudah pernah tahu materi ini saya rekam, ya, yang nanti saya taruh di YouTube, dan nantinya untuk materi teman-teman kita yang belum pernah ke kantor, biar tahu materinya. Penyebab sakit ini ada beberapa poin. Yang pertama bisa disebabkan dari ibadah dia. Ya. Kedua, bisa dikarenakan jiwanya atau karakter, ya, karakter dia, jiwa dia. Ya, misalkan ada yang tipe karakternya emosional, ada yang jiwanya baperan, ada pemikir, yang berlebih, yang was-was, gelisah. Nah, ini di poin 2. Dan yang paling berat memang dari 1, 2 ini memang berat sekali gitu. Tapi yang lebih berat lagi adalah masalah kejiwaan dianya. Mungkin dia ibadahnya udah bener, sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya, tapi bab jiwanya dia yang berat nantinya. Ya, karena ini butuh ilmunya luar biasa, pemahamannya, cara pandangnya, cara pikirnya. Ya. Kemudian nanti ketiga, di sini bisa sebabnya selain dari ibadah, kemudian dari jiwanya, bisa karena pola makan. Nanti pembahasan ini, pola makan ini, kita bahas pola makan panas dan dingin. Pola makan panas itu apa? Dingin itu apa? Nah, kalau bisa, makanya ada hadis mengatakan Rasulullah apabila makan kurma azwa, dia dibarengi dengan semangka, ya. Kurma azwa dengan semangka. Kenapa? Karena itu stabil. Ya, kurma ajwa itu sifatnya panas, semangka atau timun itu sifatnya dingin. Makanya kalau kita belajar 4 sehat 5 sempurna, itu ada ikan-ikan, ada sayur, ada daging-dagingan. Nah, ini memang seperti itu. Kadang penyebab nomor 3 ini ada orang yang tipikal dia terover makanannya sifatnya dingin. Contoh, makanya kita ada yang di grup Aslam ini yang saya list keluhannya, ya, pusing,
mual, misalkan vertigo, kemudian lambung grek, kaki lemas, ya. Nah ini kan terlalu over pola makan yang dingin sifatnya, seperti itu, sifatnya terlalu over dingin. Makanya nanti di cara pengobatannya kita kasih pola makan panas dulu, yang dingin kita kurangi atau dipantang dulu nantinya pembahasannya, ya. Bisa juga yang poin keempat, penyebab dia sakit adalah dari gangguan jin. Gangguan jin ini pun pembahasannya bisa dari internal dan eksternal. Nah, internal itu apa? Ini qadarullah susah dihapusnya ya. Makanya kita harus tahu. Kadang orang kalau dia fokusnya hanya misalkan dia ke pojok, nyampe nggak? Oke, nyampe ya. Misalkan di sini orang dia sakit, ya. Dia fokus ke sininya aja. Dia nggak fokus ke dirinya, penyebabnya dia nggak tahu, maka dia penyakitnya kayak gitu, nggak sembuh total bahasanya. Kadang sembuh, kadang sakit lagi, kadang sembuh, kadang sakit lagi, karena dia nggak tahu penyebab dia sakit. Seperti itu. Makanya kalau dia tahu penyebabnya, nanti dia bisa muhasabah. Ada yang udah diterapi sama saya, udah enakan, dia kambuh lagi, cek aja, oh iya, mulai lalai salah ibadahnya, mulai lalai sholatnya, baca Qur'annya. Bisa jadi poin inilah, perbaiki poin ininya, kembali lagi normal. Bisa juga dari jiwanya, iya saya sering emosional hari ini, sering jengkel, oh ini penyebab dia ya, kambuh laginya penyakitnya, ya. Pola makan, oh iya terlalu over saya, kemarin saya makan ini terlalu banyak, bisa juga kayak gini. Nah, yang keempat bisa internal eksternal, ya. Ini nanti kita akan bahas, tapi hari ini kita akan bahas nomor 1 dulu, ya. Pembahasan nomor 1 ini bahasan mutlak, gitu kan. Karena nggak bisa dimungkiri kalau ada orang, kalau sudah biidznillah bahasa saya masih jelas gak? Tolong komen, masih jelas suara saya? Bagus? Bagus Pak Ustadz, jelas. Bagus. Nih, disimak nih. Kalau ada orang yang dia masih memang qadarullah, ya, dia belum memahami konsep kesembuhannya, ya, maka dia akan fokus ke sakitnya aja. Bahasa memori bawah sadarnya, kalau dia, oh kalau sakit ini harus ke rumah sakit, oh kalau sakit ini harus minum obat, oh kalau sakit ini misalkan harus di herbal atau di bekal atau ruqyah, dia ke situ aja, tapi dia nggak back ke dirinya gitu. Nah ini yang jarang mereka ketahui. Makanya diinputlah memori yang baru, ya, apabila sakit muhasabah diri dulu. Kita main dalil, ya. Kita bahas sekarang pendalaman poin pertama dulu nih. Karena kasihan orangnya sakit-sakitan dulu terus gitu. Padahal bismillah kita akan belajar kepada orang yang paling sehat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu sakitnya bisa dihitung jari. Nanti kalau sakitnya parah, kita belajar kan, Nabi Ayub. Nabi siapa yang sakit-sakitan? Kita seperti itu, ya. Nah, nomor 1, ibadah, ya. Kita beneri bab ibadahnya, ya. Kalau ingat nih, kalau kata saya bisa benar bisa salah, itu kalau ucapan saya, pendapat saya. Tapi kalau Allah, firman Allah, ya, dan hadis misalkan, ini harus tundukkan egonya, ikuti nasihatnya, karena ini nasihat dari Allah dan Rasul, dalil makanya, bukan masasi. Kalau kata saya, sakit itu misalkan kamu tuh sakitnya gara-gara terlalu makan banyak pedas, oke, bisa antum bilang iya, bisa antum bilang enggak, masa sih, oke, karena itu mungkin pendapat saya. Tapi kalau Allah bilang dengan firman-Nya, dengan Al-Quran,
atau hadis, ya ini hadisnya bahwa penyakit dalam diri gini, ya ikutin, turunin egonya, seperti itu. Oke, paham? Nah, pertama, ya, Asy-Syu'ara ayat 30, kata Allah apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kalian dikarenakan tangan kalian sendiri tuh. Pertama, musibah apapun yang menimpa kalian dikarenakan tangan kalian sendiri. Asy-Syu'ara ayat 30 dalilnya. Kalau pengen lebih kuat, buka Al-Qur'annya. Dan disitu lanjutan ayatnya, dan Allah tuh Maha Pengampun banyak. Segitupun itu udah didiskon oleh Allah. Sakitnya kita tuh udah didiskon. Misalkan sakit kita ada 100, yang menimpa kita mungkin cuma berapa persennya doang. Mungkin 30%-nya aja. Kadang 30%-nya aja udah bikin kita kelimpungan bahasanya. Itu ada dalilnya. Segitu tuh udah diskon bahasanya. Dan Allah Maha Pengampun banyak, udah didiskon. Musibah yang menimpa kita karena dosa itu udah diskon, apalagi kalau nggak didiskon habis kita. Makanya ada perkataan juga, kalau Allah menghukum hambanya dikarenakan dosanya, tidak akan ada manusia melata di muka bumi, hancur semua. Seperti itu. Ini Asy-Syu'ara 30. Musibah apapun yang menimpa kalian dikarenakan tangan kalian sendiri. Nah, makanya baik pertama apabila sakit, muhasabah. Ya. Sakit ini apa? Sakit ini adalah apakah ini ujian? Apakah ini azab? Apakah ini peringatan? Apakah ini musibah? Kita harus tahu dulu, muhasabah dulu. Karena kalau fokus ke sini mah udah cari obat, cari herbal, cari apa, cari ini, cari itu, cari menuduh orang yang nyihir lah gara-gara kamu. Ya nggak bakal kelar itu. Sok weh, gak akan selesai nantinya, kasihan. Ya. Nah, ujian bagi siapa? Bagi orang yang taat, ngikuti perintahnya, jauhi larangannya. Ini ujian berarti lo sakitnya, masalahnya, kehidupan. Ya. Pengen tahu lagi masalah bab sakit ini? Buka Al-Baqarah ayat 155 kalau nggak salah. Walanabluwanakum min syai'in khaufi wal ju'i. Di setiap orang hidup itu pasti akan diuji dengan kekurangan harta, misalkan. Semua orang hidup pasti akan diuji, konteksnya itu. Tapi nanti dalil Al-Baqarah 156-nya yang penawarnya itu, kembalikanlah kepada Allah. Qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila sakit atau masalah, kembalilah kepada Allah. Kalau kebanyakan orang kan apa? Kalau lagi ada masalah, nanya ke teman, ke saudara, ya Cin, saya lagi gini, gak akan kelar. Tapi mintalah kepada Allah 156-nya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan bahkan di surat Al-Baqarah 155 pun di sini diterangkan, beritahu kepada mereka kabar gembira kepada orang yang sabar. Ada orang kekurangan harta, ya kan, lagi diuji, kok dia malah gembira. Siapa yang gembira itu? Yaitu orang yang sabar. Sabar nanti pembahasan ada 3. Orang disebut sabar, ini memang berat sabar itu. Memang bahasa konteks sabar itu ya, namanya sabar itu ya melelahkan, capek, pegel. Nah itu sabar memang. Sampai yakin anu yang Allah uji dengan pasangannya, misalkan ya, diuji dengan anaknya, dengan istrinya, suaminya, orang tuanya. Dan memang konteks sabar itu capek, pegel sama. Bismillah, saya pun ngerasain itu kok. Ya, makanya konteks sabar itu menahan. Nah, itu pegel, capek. Menahan 3 kondisi. Dari kondisi dia, dari perkataan yang buruk-buruk, mencaci maki kebun binatang dan lainnya, marah-marah, teriak. Sabar menahan perbuatan, mencubit, memukul. Itu sabar juga. Jangan dari emang berat. Kadang ada orang nggak ngomong, nggak teriak, nggak apa, tapi tangannya main. Belum dikatakan sabar. Yang ketiga, sabar dari hati yang menggerutu, yang jengkel, yang mendem, kesel, marah. Itu sabar. Makanya kata Allah, beritahu kabar gembira kepada orang yang sabar. Ya, orang sabar akan diuji, dia kembalikan kepada Allah semuanya. Seperti itu. Makanya lanjut ke sini.
eh, ternyata sakit itu bisa dikarenakan kita sendiri, tinggal apakah ujian. Azab siapa contohnya? Ujian tadi ya, orang yang taat mengikuti perintah jauh larangannya pasti akan diuji. Nabi aja yang paling soleh aja diuji ya, begitu berat bahasanya. Azab orang yang jauh dengan Allah, maksiat kerjaannya, bikin dosa be. Ciri-cirinya apa nih? Der sakitnya tuh. Baru di PHK jebrel karena musibah. PHK anaknya sakit jebrel. Istrinya minta cerai karena ekonomi melemah jebrel. Hayu ya terus-terusan. Bisa jadi itu adalah azab karena dia jauh dari Allah. Ya. Seperti itu. Kemudian peringatan mungkin tadinya dulunya dia sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, ya. Tapi karena kesibukan dia, akhirnya dia sekarang males-malesan, ya. Contoh, dulu mah sholat ke masjid, dulu mah baca Quran tiap hari, sekarang punya usaha misalkan dia, packing misalkan, akhirnya mulai ngaret sholatnya, mulai jarang baca Quran, jika pagi petang mulai jarang, berarti masalah kehidupan dia itu adalah peringatan, diingetin, tandanya Allah sayang itu Allah segerakan hukumannya di dunia. Makanya ada satu dalil mengatakan apabila Allah sayang ke hambanya, Allah segerakan hukumannya di dunia, disegerain langsung, biar ingat, peringatan. Karena kalau kagak sayang biarin aja. Makanya jangan pernah iri ada orang yang gak pakai hijab, gak pernah sholat, enak aja kelihatannya. Ya, itu namanya istidraj di Islam. Ya, bergelimpangan dosanya, hartanya, ya, yang nanti di akhirat azabnya sangat pedih, nggak diperhatiin. Makanya bersyukurlah kalau adik kamu pernah salah langsung diingetin, tandanya Allah sayang. Ada anak-anak mainin pisau, orang tuanya sayang langsung diingetin, pasti. Kalau nggak sayang biarin lah, tangannya buntung kayak bodoh amat. Enggak, pasti dia sayang, diingetin, diperingatkan. Musibah, orang baik, orang buruk kena sekarang. Ya, ada musibah gunung meletus. Ya mau orang baik, orang ini ya itu namanya musibah, kena semua. Makanya kita masuk kategori apa sekarang hidup kita sulit itu harus tahu dulu gitu. Karena kalau nggak dikasih ilmu bab ini, pertama bab ibadah, karena sakit dia tuh karena ibadah dia yang berantakan gitu kan, dia akan terus fokus gitu, nyalahin lambungnya, nyalahin orang lah, nyalahin orang sihir lah, ada yang iri ya, apa kabar? Ternyata makanya dirinya sendiri yang bikin dia sakit. Ayat 30. Kemudian poin selanjutnya bisa jadi, makanya saya sering tanya poin yang kedua di sini atau B ini ini B, dikarenakan rapotnya. Kalau yang udah pernah ke Maria pasti tahu rapot itu apa. Rapot ini definisinya adalah di sini adalah sholat, ya. Kemudian apa? Baca Quran. Kemudian apa lagi? Zikir pagi petang. Kemudian apa? Ilmu atau menuntut ilmu ya. Ilmu cari, menuntut ya. Nah, ini rapot nih biasanya nih. Makanya saya mah kalau orang di sininya bermasalah, udah situ beresin dulu yang poin penyebab sakitnya. Sekarang ada orang udah dikasih herbal, udah di PAJ, udah dibekam, udah ke rumah sakit, hayo nggak sembuh-sembuh. Ternyata dia lupa di poin pertama pun dia hancur. Makanya pembahasan poin pertama kan, ya bab ibadah, nanti bab tadi jiwanya, nanti bab nanti pola makan dia, ya bab nanti eksternal sihirnya. Bab pertama aja pahami dulu, ini yang terpenting gitu kan. Kemarin pun ada tuh, dia gangguan kayak lupus gitu, badannya sakit-sakitan semuanya, bismillah sakit, saya kasih PAJ gini gerakan sakit, gini sakit, suruh bangun sakit, aduh kasihan banget gitu bahasanya. Padahal dia udah ikhtiar kemana-mana, udah dibekam, udah di ruqyah, kemudian udah ke dokter berapa? 7 tahun dia berobat dokter bahasanya. Ya,
Tapi karena dianya tidak memahami, dia itu ternyata jiwanya yang belum beres, maksudnya gitu. Akhirnya kurang maksimal lah pengobatan yang dia lakukan. Baru suruh cerita, Bu cerita apa yang terjadi. Nangis ya. Kenapa saya bilang? Berarti ada sesuatu yang abnormal, saya bilang ini. Sensitif banget, kenapa, ada apa? Saya cek ternyata babnya nomor 2 dia kena, jiwanya, psikisnya dia kena. Gitu kan. Dan nomor 1 pun dia kena. Sholatnya ngaret. Baca Quran jarang juga. Nah ini kan pantesan, jadinya kurang maksimal lah dia ikhtiarnya. Atau ibarat pondasinya yang pertama ini adalah pondasinya, tiangnya. Percuma antum megah bangunannya tingkat 7, pondasinya ini ya ambruk, gak bakal kuat lama. Seperti itu. Kemudian hari ini akan bahas satu ini doang sebenarnya, gitu kan, karena biar videonya gak terlalu lama juga, biar bisa disimak, gitu kan. Kemudian bisa ada rukyah masalnya ini bentar lagi. Ini bab ini aja dia bahas. Sholat. Kita cek dulu. Ini pada tidur atau ada nggak orangnya nih? Jangan. Kalau online kan kita nggak tahu dia kemana. Saya husnuzon aja lah, ada nyimak mudah-mudahan. Apalagi nyatet, wah insya Allah berkah. Dan biasanya kalau udah ngejalanin resep saya biidnillah ada progres dia biidnillah. Ya. Nah, kita bahas bab sholat sekarang di sini lah. Di sini bab sholat kita bahas. Di sini kelihatan nggak? Saya lihat di kameranya dulu. Oke, kelihatan. Sholat, saya sering ulang-ulang. Apa dalil tentang sholat? Fawailul lil musallin. Ya, yang nomor pertama adalah celaka bagi orang yang lalai dalam sholatnya. Masih sholat 5 waktu masih, cuma ngaret misalkan, nggak tepat waktu. Duhur jam 12, dia duhur jam 2. Ada yang parah mau ngedeketin asar baru sholat. Kata siapa ini? Silakan. Kata Allah. Ya, kata Allah, bukan kata saya. Tadi saya bilang bahas tadinya. Kalau udah kata saya bisa benar. Kalau Allah yang bilang, ayolah turunin egonya. Celaka bagi orang yang lalai dalam sholatnya. Ngaret, gak tepat waktu, celaka. Oh iya Ustaz, saya sering ngaret, bisa jadi penyebabnya. Nah ini penyebab, bisa jadi ini. Saya tanya, celaka enak gak? Ya kagak enak. Sakit-sakitan enak gak? Kagak enak. Anak nakal enak gak? Gak enak. Berantem terus rumah tangga enak gak? Gak enak. Setiap ini mau promil gak jadi enak gak? Ya gak enak. Udah hamil, malah enggak jadi, keguguran kah? Ada yang meninggal kandungan, enak gak? Ya enggak enak. Bisa jadi karena musibah kamu. Balik lagi ke tadi musibah nomor 1 sini. Musibah dikarenakan kamunya yang bikin ini. Resiko ditanggung penumpang bahasanya. Celaka. Nama celaka tuh enggak enak. Makanya saya kadang bilang ke klien, ke pasien, kalau bapak ibu masih nyaman dengan keadaan sekarang, lanjutin ngaretnya, sholatnya, saya bilang. Lanjutin bolongnya. Saya nanti bahas bolong di sini, babnya bolong. Sok lanjutin ngaretnya, lanjutin bolong sholatnya, lanjutin malas baca Qurannya, lanjutin malas zikir pagi petangnya. Kalau masih nyaman dengan keadaan sekarang, udah nggak nyaman, capek, rumah tangga berantem terus, misalkan, ya sakit gak sembuh-sembuh, udah 7 rumah sakit, misalkan udah berapa tahun, ya udah memang capek, ayolah hijrah, berubah. Kenapa? Karena Allah tidak akan mengubah hambanya kalau hambanya gak mau berubah. Paham gak? Makanya saya sering kasih analogika tentang ulet. Sini tuh ada wajan misalkan ya. Ini habis. Di sini ada wajan nih. Ya. Kemudian di sini taruh ulet misalkan. Di sini dikasih api panas. Kalau ulet ini mikir, maka dia akan merangkak nyari yang tidak panas, yang dingin. Pindah. Walaupun dia terkoyak-koyak bahasanya, ya, merangkak-rangkak, dia akan pindah karena di sini tidak nyaman, panas. Tapi kalau si uletnya ini tidak mikir, ya, diam, cuma mengeluh.
aduh panas, diem nggak berubah. Ya udah nikmatin. Makanya saya bilang kalau udah celaka, nikmatin celakanya. Udah ya ayolah hijrah, benerin. Yang tadinya ngaret jadi kagak ngaret. Ya. Gimana Ustaz kalau orangnya bolong? Apalagi sholatnya yang bolong. Udah termasuk level dosa besar. Nah, ini nih mindset juga ya bagi antum mungkin yang masih menganggap enteng bab meninggalkan sholat. Tolonglah perbaiki atau renungkan nih nasihat saya bahwa bab meninggalkan sholat adalah levelnya dosa besar. Ini dosa besar. Antum kalau cek 70 dosa besar itu ada termasuk level dosa besar, yaitu meninggalkan sholat. Yang pertama adalah kesyirikan, dosa pertamanya misalkan. Ya, ini baru berapa menit? Ada 20 menit. Insya Allah selesai. Nih, meninggalkan sholat ini adalah kesyirikan. Bukan salah satu dosa besar yang pertama adalah melakukan syirik. Kalau dulu misal atau bahkan masih ada tobat nih, syirik dosa paling gede. Ya, syirik adalah dosa yang paling besar. Liatin, mudah-mudahan ini rekamannya nanti ada suaranya. Kalau nggak ada memang bukan rezeki saya, nanti saya ulang lagi. Mau saya upload soalnya. Lihat nih dosa syirik nih. Ini bukan main-main dosa yang paling besar, dosa kesyirikan tuh. Saya kasih perbandingannya. Mudah-mudahan ada yang tergerak hatinya, berikan hidayah, diberikan pintu hidayah dan tobat dia. Lihatin bedanya, dosa besar. Syirik ini menyekutukan Allah, menduakan Allah, minta selain kepada Allah, mendua. Syirik itu mendua. Dia percaya ke Allah, tapi percaya juga ke sini. Kadang ada orang, saya meminta ke kuburan tetap hati mah ke Allah, nggak bisa gitu. Ini mah ikhtiar doang, kalung ini mah, jimat ini mah ikhtiar doang katanya. Nggak bisa gitu tetap konteksnya. Karena Rasulullah SAW mengajari sahabat, apabila kalau memerlukan sesuatu mintalah ke Allah. Bahkan sampai levelnya sendalnya putus, pegat sendalnya putus, itu diajarkan untuk langsung memintalah kepada Allah. Itu. Ya. Makanya kalau ada orang yang datang aja silaturahmi ke dukun, dia enggak percaya, maksudnya enggak suruh menjebeli ayam, enggak, datang ngobrol-ngobrol, nanya-nanya, kayak percaya zodiak gitu kan. Itu levelnya udah 40 hari 40 malam sholatnya kagak diterima. Jong. Diulang Ustaz sholatnya kagak, tapi enggak dapat pahala doang tuh 4 hari 40 malam habis. Silaturahmi ke dukun, nanya-nanya gini-gini ganda gitu-gitu kan. 40 hari enggak? Kalau percaya, kasih jimat, kasih asihan, kasih suruh mahar, ini itu, mandi kembang dan lainnya. Amalan wiridin berapa ratus kali misalkan, tempelin. Ada yang banyak macam. Ada yang suaminya biar nggak berantem terus, baju suaminya jadiin boneka kayak buhul ditanam, macam-macam. Dikasih air yang nggak jelas, bacain kasih. Ya, kesirikan. Ya, nanti kalau pengen tahu apa sih ciri dukun, ya japri aja atau tanya di grup, nanti saya share di grup. Ini misalkan A adalah syirik, pelaku syirik. Yang B dia bukan pelaku kesyirikan. Dia misalkan maling ayam lah. Ini syirik. Apa beda dosanya, liatin. Syirik belum sempat bertobat, keburu meninggal dia. Habis pulang dari dukun, ritual, suruh mandi air kembang, pleset, mati dia, belum sempat tobat, neraka tuh. Tapi kalau dia selama hidupnya masih sempat bertobat, Allah ampuni. Makanya saya sering ngeruqyah orang-orang yang sekatul mautnya susah. Bisa jadi 2 poin, bisa menunggu Allah ada orang yang mengasih tahu bahwa itu kesyirikan. Bukan karena jimatnya banyak akhirnya malaikat Israel balik lagi, bukan, nggak ada yang konteksnya segitu. Kadang sering ada orang di masyarakat, dia mah susah meninggalnya karena jimatnya banyak. Nggak gitu, bukan. Bisa jadi karena menunggu ada orang yang menyadarkan bahwa itu kesyirikan, suruh tobat baru meninggal beliau. Karena kalau konteks meninggal mah nggak bisa maju mundur bahasanya gitu. Gara-gara dia punya jimat gitu kan, malaikat Jibril balik lagi gitu? Enggak lah, nggak mungkin balik lagi. Mati. Makanya saya kalau dia undang yang orang yang satu manusia, saya istighfar, saya ajak istighfar, saya ajak dia untuk tobat gitu kan. Jimatnya kemudian saya hancurkan.
gitu kan. Di saya ruqyah bismillah Allah mudahkan setelah itu. Atau yang kedua, nauzubillah, yaitu bisa jadi Allah menghukum nih orang di dunia karena dulu pernah melakukan kesyirikan. Mati nggak mau, hidup segan, mati tak mau, bahasa kan ada yang gitu ya. Itu berarti Allah hukum seperti itu. Ya. Nah, tadi saya bilang kalau dia melakukan kesyirikan, belum sempat bertobat, belum meninggal, neraka. Jaminannya nggak akan kekal. Tapi kalau dia yang B ini cuma maling ayam doang, tidak melakukan kesyirikan, dia keburu meninggal, belum sempat tobat tuh orang, sama neraka. Cuma bedanya ini mah nerakanya kontrak bahasanya, ini permanen. Kontrak maksudnya kalau dosanya sudah habis di neraka, dia akan ada kesempatan masuk surga. Tuh, Insya Allah. Ya, nanti ada kesempatan dia masuk surga. Tapi kalau syirik, ya udah, belum sempat tobat ya, catatan. Tapi kalau pernah melakukan syirik tapi tobat, nah itu jimat-jimat tempel masih di rumah, percaya kayak gitu, itu syirik luar biasa. Makanya saya tuh lembaga dakwah ini siar terus, melakukan pelatihan gratis gitu kan. Karena kita jangan hanya mengecam aja syirik-syirik, tapi bisa jadi mereka melakukan kesyirikan karena mereka nggak tahu. Toh banyak orang pasien-pasien yang telah tahu bab materi kesyirikan, oh dia merujuk nih jimatnya nih, ininya diserahin gitu kan. Karena dulu saya nggak tahu, ya ini kayaknya benar yang ngasih kiai kok, yang ngasih ustadz kok, yang ngasih dia punya pesantren kok, bahasa itu. Kemarin saya telepon, ini yang ngasih dia punya ini loh, majelis taklim. Ya nggak gitu juga, kita lihat tata caranya. Saya bilang, apakah itu melakukan syirik atau tidak? Ya, syirik. Misalkan nomor 2-nya ada meninggalkan sholat, atau membunuh di sini, atau berzina, atau minum khamar, atau durhaka orang tua. Nah ini kadang saya memakai materi ini atau analogika ini untuk orang yang sering bolong sholatnya. Pak, saya bilang, Bapak sehari bolong berapa kali? Sehari, saya subuh sering bolong misalnya. Oh bahkan ada yang nggak sholat misalnya. Saya ubah mindsetnya, Pak, saya bilang, Bapak berani meninggalkan sholat? Saya bilang, Bapak berani nggak membunuh orang satu setiap hari? Gak berani lah. Kalau ngebunuh orang gak berani, kok ninggalin sholat berani? Padahal sama lipannya, dosa besar loh. Maka ada yang bilang lebih besar daripada membunuh orang. Karena sholat itu tiangnya agama. Sholat ini adalah ibarat kata angka, sholat ini adalah angka 1. Antum puasa, baca Quran dan lainnya, sering sedekah misalnya, tapi nggak ada angka 1-nya, ya 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0 mau 1 truk ya 0, nggak ada intinya karena nggak ada angka 1-nya. Maka suka ada yang orang berpikir, saya sholat enggak sih, tapi saya sering rajin kok sedekah, bangun masjid, misalkan umroh atau apa gitu kan. Dah, nggak bisa antum, nggak ada ininya sholatnya, nggak ada angka 1-nya, percuma ibadah antum 0. Nah, makanya yang bersatu tadi, bagi orang yang masih lalai sholatnya, bisa jadi inilah penyebabnya, karena antum divonis nantinya celaka. Kalau tadi saya bilang kalau orang yang Ustaz dia nggak pernah sholat gitu kan, tapi enak aja, namanya istidraj, dan nggak mungkin salah di Al-Quran, nggak akan tenang hatinya. Makanya di grup kemarin, grup Ahwat 3 pun kayaknya lihat orang enak aja, melihat rumput tetangga lebih hijau katanya, ya padahal itu teh rumput sintetis, bohongan, ya kan? Nggak ada. Setiap rumah tuh ada masalahnya. Anak yang mungkin ada, antum semua ini member grup ada. Karena kata ustaz saya, manusia ini tadi kan di surat Al-Baqarah 155, semua orang itu hidup, orang hidup pasti akan diuji kan? Ya, pasti akan diuji. Makanya kata guru saya, orang hidup itu beralih dari ujian yang A ke ujian B. B udah selesai, ya ke siap-siap ke C. C udah selesai, ya ke D. Dan orang hidup ujian. Di Al-Muluk, kalau nggak salah ayat 1 atau kedua ya, memang diterangkan bahwa di situ Allah menguji siapa yang akan lebih baik di antara kalian. Memang ujian hidup itu. Makanya saya sering bilang, kalau ada orang sakit kemudian tetangganya bilang, Bu, mudah-mudahan ini adalah ujian terakhir, nah itu berarti mendoakan ibunya biar mati, gue bilang.
Kenapa? Karena orang hidup, selama masih hidup masih akan diuji. Kalau ada orang bilang, ya mudah-mudahan ini ujian terakhir bu, ya lah, berarti doain orang mati itu biar mati nggak ada ujian lagi. Karena kalau udah mati hitung-hitungan sama baik sama buruk. Karena kalau masih dia konsekuensi hidup pasti diuji. Gitu konteksnya. Ya, balik sini. Makanya kalau ada orang yang meninggalkan sholat, coba didoktrin. Antum nggak berani nggak tiap hari ngebunuh orang satu, pasti nggak mau. Oke lah, jangan ngebunuh orang. Berzina tiap hari berani nggak? Enggak. Oke, mabuk tiap hari tuh, nyungsep kepalanya misalkan habis mabuk ke got, nggak berani, aib. Oke, durhaka pada orang tua, dosa besar juga tuh. Tiap hari kepala orang tua injek-injek, berani nggak? Nggak berani. Nah antum kenapa berani meninggalkan sholat? Padahal sholat ini dosanya sama, dosa besar masuk kategorinya. Dan dosa bikin antum akhirnya sulit. Ini pembahasannya nanti efek dosa udah ada di YouTube saya ya. Yang efek dosa Nabi Adam itu antum tinggal lihat aja efek dosa seperti apa. Ini bab tentang masalah ibadahnya dari bab sholat. Saya tuh belum ngomongin bab khusyuk, baru ngomongin ini dari bolong biar nggak bolong, naik level dari ngaret mulai tepat waktu. Bahkan sangat terapi. Kalau antum pernah terapi ke rumah rehab, kalau anak nggak lupa, biasanya anak sarankan ini 2 buku ini. Ini saya kasih kalau ada stok ya, karena ini dari member grup yang istiqomah, yang dia kenceleng sehari 1000, dia sebulan sekali transfer gitu kan untuk infak rehab hati. Ini kita belikan buku ini. 1, belajar di tata cara wudhu salat Nabi. Kalau antum belum tahu, belum pernah beli bukunya kayak gini, atau nanti ke kantor kita kasih lah. Ya, atau nanti antum pembahasannya Ustadz Holid Basalamah dibahas nih bab masalah buku ini nih. Benerin Ustadz, dulu saya pernah belajar wudhu, coba benerin dulu wudhunya kayak apa, sama enggak ya, sholatnya kayak apa, sama enggak, benerin harus. Dan nomor 2 biasanya saya kasih juga tuntunan zikir pagi petang, bukan zikir habis sholat, beda konteksnya. Makanya zikir pagi petang ini saya jelaskan nanti bab itu ya. Ini 2 buku ini kita pelajarin tata cara wudhu sholat nabinya bagaimana. Bahkan kemarin ada orang yang bismillah setelah diruqyah tobat minta waktu ke saya untuk kunjungan seminggu sekali untuk belajar sholat. Mana dulu dia udah nggak sholat, mungkin udah lama lah bahasa nggak sholat. Akhirnya dia bawa bapak ya. Kalau masalah dunia mah sukses kelihatannya, tapi akhirat belum tahu karena udah nggak sholat. Akhirnya diundang belajari sholat kayak apa, lupa bacaan sholat, lupa. Tapi ya Allah, pas saya bilang bapak bagus lah masih mau belajar, saya bilang. Ada orang yang bisa sholat dia nggak pernah sholat, gitu. Ya mungkin saking lupanya, saking lamanya. Nah ini sholat. Oke, pembahasan sholat sudah. Kemudian adalah zikir pagi petang. Zikir petang atau baca Quran ya. Baca Quran ini, makanya kategorinya saya kalau ke pasien biasanya dirutinkan lah minimal sehari sekali, semaksimal mungkin. Ya, kenapa? Lah orang dia baca Facebook, WhatsApp bisa kok tiap hari. Ya kan? Masa baca Quran dia nggak bisa? Sempetin lah, Bo. Maka saya bilang kadang ke pasien, bacalah walaupun seayat 2 ayat. Misalkan alif lam mim dzalikal kitab, udah selesai. Misalkan, tapi rutin, misal. Gitu kan. Karena ada perkataan Umar, saya lupa. Usman kalau nggak salah. Kalau seseorang pengen tahu hati seseorang bagaimana, baik atau buruknya, suruh dia baca Al-Quran katanya. Kalau dia baru baca Al-Quran berapa ayat udah perih, udah malas, udah capek, ya itulah hatinya. Kalau dia senang, tenang, terus nggak pengen berhenti katanya baca Qurannya, itu berarti hatinya insya Allah bagus. Itu mengukur hati, bacalah dia Al-Quran. Ya. Rutin kan saya minta baca Quran walaupun saya itu ayat. Ustadz belum bisa, ayo belajar lagi. Banyak kelas-kelas malam saya pun ada. Di Ibnu Abbas ini ada kelas mahasiswa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Ya. Nah, sedikit baca Quran lah, ya, baca Quran, rutinkan. Dan kalau belum bisa belajar lah. Kalau belum pernah baca tajwidnya belajar. Ya. Kemudian yang malam ini dikit lagi ya, ada 10 menit lagi. Zuhur selesai. Zikir pagi petang, nggak terasa ya. Kalau saya udah ceramah tuh kayak cepet waktu begini lah. Zikir pagi petang ini saya baca harus rutin pasien saya ini, karena ini adalah benteng sebenarnya.
Benteng. Jangan salahin. Kalau banyak serangan sihir, santet, teluh, ain, hasad, ya benteng dianya lemah kok. Maka ada suatu keterangan, apabila Allah menurunkan penyakit atau bala musibah ke manusia, biasanya manusianya akan lalai dulu dari berdoa atau berzikir. Lalai dulu baru kena. Karena kalau dia minta perlindungan, karena yang bisa merubah takdir adalah doa. Takdir kamu tadinya mau kecelakaan misalkan, karena kamu berdoa nggak jadi itu celakanya. Karena doa bisa merubah takdir. Kalau kamu berdoa maka musibah itu akan bertarung di atas langit sampai hari kiamat. Sokwe biasa lalai dulu, baru kena tuh musibah. Jikit pagi petang ini walaupun sedang head perempuan, walaupun head tetap baca. Jikit pagi petang, merasa gua nggak tahu nih besok ada kecelakaan atau apa, gua masa lemah, hamba masa lemah, butuh pertolongan. Paginya pada subuh nggak bisa jam 6 lah, jam 7 lah, masa masih nggak sempat. Ya, nggak harus dihafal kok, saya pakai buku. Atau bisa download di Play Store, di HP ada. Ya, walaupun head tetap baca ya perempuan. Petangnya pada asar nggak sebut pada maghrib lah. Udah cara. Ya. Kemudian terakhir adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu, pernah dengar nggak dalil? Menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Menuntut ilmu itu wajib, bisanya nggak wajib. Menuntutnya nyarinya wajib. Kalau nggak menuntut ilmu dosa nggak? Ya dosa antum. Ya. Ini adalah bab menuntut ilmu termasuk antum sekarang. Mendengar ceramah, duduk majelis ilmu, itu menuntut ilmu. Ini penting, pasien-pasien saya harus menuntut ilmu dia, nggak bisa kayak gitu aja. Makanya di surat Al-Kahfi kalau salah ya, bagaimana kamu bisa sabar sedangkan kamu nggak tahu ilmunya? Kemarin pasien saya, Ustaz, saya sering sedih, saya sering marah, saya nggak bisa sabar. Iya bu, dalilnya juga bagaimana bisa sabar kalau kamu tidak ada ilmunya. Seperti itu. Ya, sudah beres pembahasan materi penyebab sakit yang pertama itu dari segi ibadah. Bagaimana? Kalau masih koyak-koyak atau tertitih-titih di bab ini, benerin ini dulunya. Gak apa-apa, bismillah kok. Allah mudahkan, insya Allah. Barakallahu fiik ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekarang yang mau bertanya dipersilakan, yang tadi materi yang kita bahas tadi. Halo, ada berapa orang nih? Pada tidur jangan-jangan? Ada Pak Ustadz, baru nyampe rumah. Oh ada ibu, alhamdulillah. Iya baru nyampe Ustadz, ambil anak sekolah. Jam berapa di sana? Di Johor? Johor apa di mana ibu? Kuala Lumpur, jam 1 kurang 20 menit. Jam 1:02. Di sini baru mau zuhur bu. Ya sini belum Ustadz, belum zuhur di sini Oh, zuhur nanti. di sana jam berapa bu? Kira jam 12 juga sama. Enggak, di sini zuhurnya 1.15, jam 1.15. Asli emang ibu orang sana? Enggak, orang Aceh, Tamiang Ustadz. Aslinya? Ya aslinya, sini merantau. Merantau? Merantau jauh banget, Merantau. beda negeri. TKI Ustadz. Ada yang tanyakan, kalau nggak ada kita siap-siap zuhur. Nanti habis zuhur langsung stand lagi. Kita langsung ruqyah masal ya. Siapkan plasi dan tisunya. Ternyata memang tadi perasaan kita mulai jam 10 ya. Jam 10, jam 11. Cepat waktunya, Masya Allah. Jadi akhir zaman waktu itu cepat. Perasaan dulu waktu kecil perasaan lama banget waktu itu. Cukup ya. Nanti saya tutup, nanti saya share link baru ya. Link ini saya tutup dulu. Tapi kalau Oh ini mau dulu ya Ustadz ya? iya, saya matikan dulu gitu kan biar kotanya jalan terus. Tapi kalau nanti masih saya bisa buka link ini ya, saya masuk lewat sini lagi. Nanti diinfokan di grup. Cukup ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.